Rasa tak terbalas episode 32. Di dalam kamar. Sambil menyerahkan gaun tanpa lengan kepada Alisa, Jenny bertanya, "Kenapa kamu harus berbohong kepada mereka?" Alisa menghela napas, lalu menjawab, "Aku janji akan menceritakan segalanya padamu, Jenny, tapi bukan hari ini, ya." Jenny mengangguk sambil tersenyum lembut. "Santai saja. Ingat, aku selalu ada buatmu, kapanpun kamu butuh." Alisa tersenyum tipis, lalu berjalan memasuki kamar mandi. Di ruang makan. Sementara Ibu Wulan dan Vina sibuk menata meja makan, ayahnya, Julian, Nico, Bima, dan Daniel asyik berbincang hangat. Saat Jenny dan Alisa akhirnya turun, Ibu Wulan tersenyum hangat menyambut mereka. "Malam ini, putriku membawa seorang teman," katanya sambil melirik Alisa dengan penuh rasa ingin tahu. Berdiri di depan Ibu Wulan, Alisa membalas dengan senyuman nakal. Mengamati Alisa beberapa saat, Ibu Wulan kemudian bertanya, "Wajahmu rasanya begitu familiar. Apa kita pernah bertemu sebelumnya, Nak?" Alisa tersenyum, lalu berkata, "Yam, masa kau lupa denganku?" Alisa menghela napas kecil, pura-pura kecewa. "Apa penampilanku berubah begitu parah?" Ibu Wulan terkejut, lalu tanpa sadar berseru, "Alisa." Seketika, Alisa maju dan memeluk Ibu Wulan erat-erat, suaranya bergetar oleh perasaan haru. "Aku sangat merindukanmu, Ibu." Ibu Wulan menepuk-nepuk punggung Alisa dengan lembut. "Ibu juga merindukanmu, Nak. Tapi, Ibu marah. Kenapa kamu pergi tanpa kabar?" Nico menimpali sambil tertawa kecil. Dia kabur buru-buru karena tak sabar menikahi tunangannya. Mengabaikan candaan itu, Alisa memandang Ibu Wulan dengan lembut. "Maafkan aku, Yam. Kali ini, aku tidak akan pergi lagi." "Kamu benar-benar akan menetap di daerah Surabaya mulai sekarang?" tanya Ibu Li, matanya berbinar. Alisa terkikik dan mengangguk. "Ya, Yam. Kali ini, aku akan tinggal di sini untuk selamanya." Bima tersenyum, "Bagus sekali. Kita harus lebih sering bertemu mulai sekarang." Julian mengangguk sambil berkata, "Ya, banyak hal yang perlu kita selesaikan bersama." "Benar, Nico." Nico hanya mengangguk kecil tanpa berkata-kata. Alisa tersenyum, "Tentu, aku juga senang bisa lebih sering bersama kalian." "Baiklah, mari kita mulai makan," ujar Ibu Wulan dengan senyuman hangat. Jenny hendak duduk di samping Alisa ketika tiba-tiba Julian menariknya lembut di pinggang. "Mau kemana?" tanyanya sambil menahan senyumnya. Jenny memandangnya heran. "Apa yang kamu lakukan?" Dengan nada penuh kepastian, Julian berkata, "Jenny, bukankah kamu sudah cukup mengabaikanku hari ini? Setelah memanfaatkan kebaikanku tadi malam, begini caramu membalasnya?" Jenny hanya bisa tersipu. "Kamu itu istriku, jadi sudah seharusnya duduk di sampingku," tambah Julian dengan tatapan lembut namun tegas. "Tapi Alisa..." "Tenang saja, dia kenal semua orang di sini," Julian menenangkannya. Jenny akhirnya menghela napas, lalu duduk di samping Julian sambil tersenyum kecil. Saat Nico masuk ke ruang makan, ia melihat kursi kosong di samping Alisa. "Bima, kenapa kamu tidak duduk di sana?" ujar Nico sambil melirik kursi kosong itu. Bima menggeleng dan tersenyum, "Maaf, sobat. Aku lebih memilih duduk di sebelah ibu." Nico memutar matanya,
kamu benar-benar seperti bayi saja. Bayi besar yang setia, jawab Bima dengan nada bercanda. Niko akhirnya melangkah menuju kursi kosong di samping Alisa dan duduk. Namun, Alisa tampak tak terlalu memperhatikannya dan sibuk menyajikan makanan untuk dirinya sendiri. Seseorang sepertinya sengaja mengabaikanku, Niko berujar sambil mengarahkan pandangannya ke Alisa. Alisa tersenyum saat melihat Daniel yang baru saja masuk ke ruangan. Oh, Daniel, kamu sudah dewasa dan tampan sekali sekarang. Maaf, aku tadi tidak memperhatikanmu. Daniel tersenyum penuh percaya diri. Yah, aku tahu aku memang tampan. Vina yang duduk di sebelahnya tertawa kecil. Kamu memang suka memuji dirimu sendiri, Daniel. Melihat mereka, Anna bertanya penasaran, dia. Daniel tersenyum sambil meletakkan tangannya di bahu Vina. Kakak Alisa, ini istriku, Vina. Alisa tampak terkejut dan tersenyum lebar. Kamu sudah menikah? Luar biasa. Selamat. Daniel terkekeh. Bukan cuma sudah menikah. Aku bahkan punya seorang putra sekarang. Mata Alisa berbinar. Benarkah? Di mana dia? Vina menjawab dengan senyuman lembut. Dia sedang keluar bersama nenek dan kakek. Alisa tersenyum senang, melihat bagaimana sahabat-sahabat lamanya kini telah tumbuh dengan cerita hidup masing-masing. Ah, kurasa aku melewatkan kesempatan untuk bertemu dengannya, ujar Alisa dengan sedikit kekecewaan. Ibu Wulan mengerutkan kening, kenapa tidak tinggal di sini saja, sayang? Alisa tersenyum dan menggelengkan kepala. Tidak, Ibu. Aku akan pergi setelah makan malam. Julian kemudian bertanya, lalu, di mana kamu akan menginap? Saya berencana check-in di hotel, jawab Alisan. Hotel? Untuk apa? Rumah ini cukup besar. Kamu bisa menginap di sini, saran Ibu Wulan dengan penuh perhatian. Alisa tersenyum hangat. Terima kasih, Yam-Yam. Tapi aku tidak ingin merepotkan. Aku akan mencari tempat tinggal sendiri dan begitu menemukannya, aku akan pindah. Vina menimpali, kalau begitu, tinggal saja bersama kami sampai kamu menemukan tempat yang cocok. Aku. Alisa ragu-ragu, tapi Jenny segera menyela, ya, Alisa, lebih baik tinggal bersama kami. Kau aman di sini dan tak perlu khawatir akan ada kejadian seperti tadi. Niko, yang penasaran, bertanya, kejadian apa? Itu. Jenny tampak canggung, tapi Alisa memotongnya. Tidak apa-apa, Jenny. Semuanya sudah beres. Melihat itu, Niko mengerutkan dahi, merasa ada yang tak beres. Ini sudah kedua kalinya Alisa menghentikan Jenny dari mengatakan sesuatu. Ketika dia hendak menanyakan lebih lanjut, matanya tertumbuk pada bekas luka berwarna merah keunguan di bahu Alisa, tampak masih baru, seperti hasil cakaran yang kuat. Niko menyipitkan matanya, memutuskan untuk menyimpan pertanyaannya, dan menunggu saat yang tepat untuk mencari tahu lebih lanjut. Setelah makan malam selesai, ibu dan ayah Arya naik ke atas, sementara yang lain berkumpul di ruang tamu. Niko berusaha keras untuk mengabaikan tanda ungu kemerahan di bahu Alisa, tetapi akhirnya rasa penasaran mengalahkannya. Bagaimana bisa terjadi luka seperti ini? Tanyanya. Alisa mencoba menenangkan, ini bukan masalah besar. Niko tertawa kecil, bukan masalah. Warnanya sudah berubah ungu, dan kau bilang bukan masalah. Kamu benar-benar seorang dokter, kan? Oh, benar, kamu spesialis ginekolog. Alisa menatapnya tajam, ini bukan urusanmu.
Namun, Nico tak menyerah begitu saja. Sambil mengulurkan tangan untuk menggenggam tangannya, dia berkata, "Jenny, di mana kotak P3K?" "Di kamarku, laci pertama," jawab Jenny. Tanpa berkata-kata lagi, Nico mengangguk dan mulai membawa Alisa naik ke atas. Begitu mereka pergi, Jenny menoleh ke arah Julian, penasaran apa yang sebenarnya terjadi antara mereka. Bima yang duduk di dekatnya tersenyum tipis. Mereka punya cerita masa lalu yang cukup rumit. Vina mengerutkan kening, tertarik. Cerita macam apa? Mereka adalah kekasih masa kecil, jawab Bima dengan suara tenang. Kekasih masa kecil? Ulang Jenny, kini semakin tertarik. Matanya memandang ke arah tangga, membayangkan apa yang mungkin tersimpan di balik hubungan lama mereka. Di dalam kamar, setelah memasuki ruangan, Nico mendorong Alisa untuk duduk di tepi tempat tidur dan mulai mencari kotak P3K yang diletakkan Jenny. "Kamu tidak perlu repot-repot melakukan ini," ujar Alisa dengan nada dingin. Nico menatapnya sekilas, diam saja. Dia mengeluarkan kotak P3K dan berkata dengan nada yang sedikit sinis, "Sebenarnya, aku tidak terlalu tertarik untuk membantu. Tapi naluriku sebagai dokter tidak akan membiarkanku pergi begitu saja, tanpa melakukan sesuatu untuk lukamu." Dia berhenti sejenak, lalu menambahkan dengan senyum tipis yang mengejek, "Atau mungkin kau lebih suka jika suamimu yang membersihkan ini untukmu?" Alisa hanya tersenyum kecil, lalu berkata, "Kalau itu dia, pasti aku akan lebih senang." Wajah Nico sedikit mengeras, namun dia tetap membuka kotak P3K dan mulai membersihkan luka di bahu Alisa. "Luka ini harus kau bersihkan setiap hari. Kalau sulit mengurusnya sendiri, minta tolonglah pada suamimu." Setelah selesai mengoleskan salep, Nico menatapnya dalam-dalam sebelum berkata, "Omong-omong, apakah suamimu tahu tentang kejadian kita beberapa hari sebelum pernikahanmu?" Alisa terdiam, tubuhnya tegang. Melihat reaksinya, Nico menyeringai, "Mungkin kau bisa ceritakan kepadanya tentang malam itu. Malam di mana kau bersama pria lain sebelum menjadi istrinya. Aku ingin tahu reaksinya." Alisa tersenyum tipis, matanya tajam saat dia balas bertanya, "Begitu besar kebencianmu padaku?" "Iya." Nico tersenyum tipis, dengan nada yang sedikit getir, "Iya, aku membenci diriku sendiri karena masih tidak bisa membencimu." Alisa tersenyum lembut, seolah tersentuh oleh pengakuannya. "Kamu masih seperti dulu. Tidak ada yang sama, baik antara kamu maupun aku," balas Nico dengan nada tegas. Alisa menundukkan kepala sedikit dan mengangguk, "Aku tahu." Dengan hati-hati, Alisa berdiri dari tempat tidur, "Aku harus pergi." Nico menatapnya tajam, "Apakah kamu ingin membahas apa yang terjadi waktu itu?" Alisa tertawa kecil, namun terdengar pahit. "Untuk apa mengungkitnya sekarang?" Nico menyeringai, "Kau benar. Tidak ada gunanya membicarakannya. Terutama jika kau sudah menjalani hidup yang bahagia bersama suamimu." Alisa hanya menatapnya sejenak tanpa kata, lalu berbalik dan pergi meninggalkan ruangan. Saat dia menghilang dari pandangan, Nico berdiri di depan jendela, menghela napas panjang. Kenangan masa lalu menghantuinya, meski dia tahu segalanya tak akan pernah sama lagi. Sementara di lantai bawah, percakapan semakin hangat. "Ya, mereka itu kekasih masa kecil," ungkap Julian dengan santai. Jenny menatap penasaran, "Aku ingin tahu segalanya." "Apa yang ingin kau ketahui?" tanya Alisa sambil tersenyum menggoda. Jenny menelan ludah,
menyadari keinginannya untuk tahu lebih banyak, lalu beralih berkata, sebenarnya aku hanya ingin tahu tentang semua yang Julian lakukan hari ini. Alisa tertawa kecil, kelihatannya, Julian kini punya seseorang yang bisa mengendalikan setiap langkahnya. Julian tersenyum bangga, benar sekali. Aku ini budak istriku. Daniel tertawa sambil menggeleng-gelengkan kepala. Dengar tuh, mengakui dirinya budak istri di depan semua orang. Memalukan, kan? Vina, yang tak ingin kalah, mencubit pinggang Daniel. Apa salahnya jadi budak istri? Bukankah kau juga termasuk? Daniel membalas dengan senyum nakal. Ya, aku budakmu, Vina. Seutuhnya. Jenny yang tertawa menyaksikan mereka berdua berkata, lihat, kalian yang sudah berpasangan ini memang beruntung. Jangan ganggu yang masih sendiri, oke? Dan berhentilah menunjukkan kemesraan di hadapan kami. Alisa, yang ikut tertawa, menoleh pada mereka. Jadi, Tuan Bima juga sudah punya pacar sekarang? Benar. Tuan Bima kita yang dingin itu sekarang sudah punya seorang pacar cantik, sahut Bima. Mata Alisa berbinar. Aku ingin bertemu dengannya suatu hari nanti. Jenny, penuh semangat, menepukkan tangannya. Bagaimana kalau besok kita pergi bersama? Kamu, aku, Vina, dan Yasmin. Alisa mengangguk, kedengarannya menyenangkan. Aku setuju. Namun, Vina tampak sedikit menyesal. Maaf, aku tidak bisa besok. Aku harus menghadiri acara penting. Jenny tersenyum memaklumi, tidak apa-apa. Kau bisa ikut lain kali. Aku akan menghubungi Yasmin dan memberitahunya tentang rencana besok, tambah Jenny dengan penuh antusias. Bima menggembungkan pipinya sambil bersungut, jangan bawa pacarku terlalu lama, ya. Jenny hanya menggeleng dan menjawab sambil tersenyum, ingat, dia sahabatku dulu, baru pacarmu. Setelah percakapan mereka berlanjut cukup lama, Bima dan Niko akhirnya pamit untuk pergi. Jenny menyerahkan satu set pakaian tidur yang nyaman kepada Alisa sambil berkata, ini untukmu, kalau butuh apa-apa lagi, panggil saja aku, ya. Alisa tersenyum hangat, terima kasih banyak, Jenny. Terima kasih untuk semuanya. Jenny tertawa kecil. Hei, kamu gak perlu terima kasih untuk hal-hal kecil begini. Kamu teman Julian, jadi otomatis penting juga buatku. Alisa terkekeh, sekarang aku juga temanmu, kan? Ya, benar, jawab Jenny dengan senyum. Jenny pun beranjak, aku harus pergi sekarang. Kalau tidak, pacarku bakal mengomel seperti orang tua. Sampai jumpa besok, kata Alisa. Ya, selamat malam, balas Jenny dengan senyum. Selamat malam, jawab Alisa, merasa nyaman dan hangat di tempat yang baru. Di dalam kamar. Saat Jenny melangkah masuk, ruangan terasa sunyi, dan Julian tidak terlihat dimanapun. Sayang, panggil Jenny. Tak ada jawaban. Julian tetap sunyi. Dengan kedua tangan bertumpu di pinggang, Jenny bergumam, kemana dia menghilang? Tiba-tiba, ia merasakan sepasang tangan hangat melingkar dari belakang, membuatnya terkejut sekaligus nyaman. Mengenali sentuhan dan aroma yang begitu dikenalnya, Jenny bersandar sambil bertanya lembut, kemana saja kamu? Aku baru saja ngobrol dengan Niko, jawab Julian sambil tersenyum di belakangnya. Jenny hanya mengangguk, merasa tenang. Kita perlu ke rumah sakit lusa untuk pemeriksaan rutinitasmu, lanjut Julian. Jenny sedikit mengernyit.
Aku kan baru saja melakukan pemeriksaan kemarin. Aku hanya ingin memastikan semuanya baik-baik saja, ujar Julian dengan nada penuh perhatian. Menangkap kekhawatirannya, Jenny hanya tersenyum lembut. Baiklah, kalau itu membuatmu tenang. Julian lalu menariknya duduk di pangkuannya di tepi tempat tidur. Jenny memandangnya sambil bertanya, "Boleh aku tahu sedikit tentang Nico dan Alisa?" Julian menatapnya dengan tatapan jahil. "Suamimu duduk di sini, dan kamu malah mau bahas pria lain?" Jenny terdiam, menyadari maksud godaannya. Julian mengangkat alisnya, "Kamu yang memanfaatkan suamimu tadi malam. Tidakkah kamu pikir sekarang giliranku yang memanfaatkanmu?" Tanpa menunggu tanggapan Jenny, Julian dengan lembut mulai menarik pakaian tidurnya, menciptakan momen kehangatan di antara mereka. Jenny menepis tangan Julian dan berkata, "Hentikan dulu rayuanmu. Ceritakan tentang mereka, setelah itu mungkin aku akan mempertimbangkannya." Julian mendesah lalu berkata, "Baiklah, aku akan menceritakan semuanya. Asal kau memberiku ciuman dulu." Jenny tertawa kecil, "Kamu bahkan tidak akan mendapat ciuman kalau kamu tidak segera cerita." Julian mengulurkan tangannya sambil tersenyum nakal, "Cium dulu." Jenny berdiri dari pangkuannya dan berjalan ke arah pintu, berpura-pura kesal, "Lupakan saja, cepat atau lambat Alisa pasti akan menceritakannya sendiri. Karena kamu enggan cerita, aku akan tidur di kamar Alisa malam ini. Kamu bisa tidur sendiri." Sebelum Jenny bisa melangkah lebih jauh, Julian menariknya kembali dan memeluknya erat. "Aku nggak akan biarkan kamu pergi. Bagaimana mungkin kamu tega meninggalkanku sendirian? Aku nggak bisa tidur sendiri, tahu?" Jenny memutar matanya dan tersenyum kecil, "Jadi, cepat ceritakan padaku." Dengan napas panjang, Julian mulai bercerita, "Alisa adalah teman masa kecil kami. Kami sudah akrab sejak taman kanak-kanak. Bahkan sejak dulu, Nico sudah menyukai Alisa. Ketika SMA, akhirnya Nico mengungkapkan perasaannya, dan mereka pun jadi sepasang kekasih. Semua berjalan baik sampai 7 tahun lalu, tiba-tiba Nico memberitahu kami kalau Alisa sudah menikah, dan sejak itu kami tak pernah melihatnya lagi sampai hari ini. Beberapa tahun setelahnya, Nico juga pergi meninggalkan negara ini." Jenny mengerutkan dahi, "Tapi, siapa yang bilang ke Nico kalau Alisa sudah menikah?" Julian mengangkat bahu, "Aku tidak tahu." "Kamu tidak pernah menanyakannya?" Jenny menatap Julian penuh tanya. Julian menggelengkan kepalanya, "Enggak, aku nggak pernah tanya." Ning menepuk bahu Julian sambil berkata, "Kamu ini teman macam apa?" Dengan lembut memegang kedua tangan Jenny, Julian berkata, "Aku sudah bilang semuanya yang aku tahu." Lalu, sambil mendekatkannya ke tempat tidur, Julian menambahkan, "Dan sekarang, aku ingin kamu hanya untukku." Tapi Julian, Alisa belum sempat, kalimat Jenny terputus ketika Julian tiba-tiba mengecup bibirnya, menghilangkan semua kata-kata yang ingin ia ucapkan. Mendapat ciuman yang tiba-tiba itu, Jenny terkejut sesaat, tetapi kemudian melingkarkan tangannya di leher Julian, membalas dengan penuh kehangatan. Di sisi lain, situasi di kediaman keluarga Pandegas jauh berbeda. "Apa maksudnya ini, Julian? Mengapa?" Suara Dania bergema dengan nada tinggi, kemarahan tampak jelas di matanya. Dania menunduk, mengumpulkan foto-foto yang berserakan di lantai dan mendesah pelan. "Dania, ini tidak seperti yang kamu pikirkan." Dania berdiri,
Tatapannya penuh amarah. Lalu apa ini, jika bukan seperti yang kupikirkan? Katakan padaku, apa alasanmu menemuinya? Dania, kau memata-mataiku? Raka bertanya dengan nada tajam. Ya, memang. Aku memantau setiap gerakanmu. Dania mengaku tanpa ragu, suaranya semakin meninggi. Raka menarik napas dalam-dalam, menenangkan dirinya sejenak. Memang benar aku bertemu Jenny hari ini, tetapi tidak ada apapun di antara kami. Kami hanya berbicara. Tidak ada yang terjadi seperti yang kau bayangkan. Lalu mengapa kau merasa perlu menemuinya? Tanya Dania, pandangannya semakin tajam. Aku ingin mengembalikan barang-barang yang pernah dia berikan padaku. Dia sudah menikah, begitu juga aku. Aku tidak ingin ada apapun darinya yang tersisa dalam hidupku sekarang, kata Raka, berusaha tenang namun terdengar kesal. Namun, bagi Dania, penjelasan itu masih belum cukup untuk menghapus kecurigaannya. Dania menyeringai sinis, kau ingin mengakhiri semua ini, tapi bagaimana dengan dia? Dia jelas-jelas masih mencintaimu, Raka. Aku tidak akan membiarkan wanita itu merebutmu dariku. Sudahlah, berhenti menyebutnya begitu. Dia tetaplah kakakmu, Raka berusaha menahan emosi. Oh, sekarang kau malah membelanya? Dania berteriak marah. Dia selalu merebutmu dariku. Cukup, Dania. Jangan pernah kau panggil dia seperti itu lagi. Raka menegaskan, suaranya bergetar menahan amarah. Dia tetap wanita jalang, dan aku akan mengatakan itu berulang kali. Dania balas membentak, matanya penuh kebencian. Jangan berlebihan, Dania. Tidak ada apa-apa di antara kami. Dan aku sudah katakan itu berkali-kali, Raka berkata dengan nada tajam. Dania mencoba membuka mulutnya, tapi Raka menghentikannya, sudah cukup. Tidurlah, dan jangan buat aku semakin marah dengan tuduhan tak berdasar ini. Sambil menunjuk ke foto-foto di lantai, Raka berkata, bersihkan kekacauan ini. Tanpa menunggu reaksi Dania, Raka keluar dari ruangan, meninggalkannya dalam kemarahan yang mendidih. Rumah keluarga Arkatama, ketika Bima tiba di rumah, jarum jam sudah hampir menunjukkan pukul 11 malam. Setelah melepas mantelnya, Bima langsung menuju kamar adiknya, Farah, untuk memastikan keadaannya. Melihat Farah tertidur pulas, Bima tersenyum lembut dan merapikan selimutnya, memastikan adiknya tetap hangat sepanjang malam. Setelah memastikan semuanya baik-baik saja, ia meninggalkan kamar Farah. Bima meregangkan leher dan punggungnya sejenak sebelum memasuki kamarnya sendiri. Ia menjatuhkan diri di atas tempat tidur dengan lega, tetapi saat hendak memejamkan mata, ponselnya tiba-tiba berdering. Melihat nama yang muncul di layar, Bima tersenyum. Ya, murid kesayangan, nasihat apa yang kau butuhkan kali ini? Guru Bima mengangkat telepon. Suara tawa ringan terdengar dari seberang. Kak Bima, kau di rumah sekarang? Tanya Yuda. Aku di rumah. Ada apa? Jawab Bima santai. Yuda tersenyum, terdengar sedikit gugup. Sebenarnya aku ingin meminta saranmu. Bima tertawa kecil. Kalau begitu, datanglah ke kantorku besok. Kita bicarakan di sana. Yuda mengangguk di seberang. Baik, aku akan sampai pukul 10. Siap, kutunggu, jawab Bima, lalu menutup telepon. Setelah hubungannya dengan Farah semakin dekat, Bima memang jadi semacam penasihat pribadi bagi Yuda. Hampir semua keputusan penting yang ingin Yuda buat terkait Farah,
selalu terlebih dahulu ia konsultasikan pada Bima. Karena Yuda akan pergi untuk perjalanan bisnis yang belum diketahui kapan selesainya, ia ingin melakukan sesuatu yang istimewa untuk Farah sebelum keberangkatannya. Maka ia berencana untuk membahas rencananya dengan Bima dan mendapatkan persetujuan dari sang kakak. Keesokan harinya di perusahaan Cakradinata tepat pukul 10 pagi, Yuda tiba di gedung perusahaan keluarga Yang. Asisten Bima menyambutnya dengan sopan, "Tuan Yuda, silakan ikuti saya. Bapak Bima sudah menunggu di dalam." Yuda mengangguk dan mengikuti asisten tersebut menuju kantor Bima. Di dalam kantor, ketika Yuda masuk, ia melihat Bima sedang sibuk dengan beberapa dokumen di tangannya. Begitu melihat Yuda datang, Bima tersenyum dan memberi isyarat pada asistennya untuk meninggalkan ruangan. "Ah, Yuda, akhirnya kau datang. Aku sudah menunggumu," sapa Bima sambil menutup dokumen yang sedang ia baca. Yuda tertawa kecil dan menjawab, "Aku datang karena butuh persetujuanmu untuk sesuatu yang penting." Bima berdiri dan berjalan menuju sofa, lalu berkata, "Baik, ceritakan apa yang kau rencanakan." Sambil menggaruk dahinya sedikit gugup, Yuda menjelaskan, "Aku harus pergi untuk perjalanan bisnis besok, dan aku belum tahu kapan akan kembali. Jadi, sebelum pergi, aku ingin melakukan sesuatu yang istimewa untuk pacarku dan juga menyatakan perasaanku padanya." Bima tersenyum penuh pengertian. "Jadi, kau benar-benar mencintainya, ya?" Yuda tersenyum nakal, wajahnya berseri-seri. "Iya, aku sudah jatuh hati, Kak. Dia sangat cantik, dan aku merasa tak bisa mundur lagi sekarang. Aku benar-benar ingin dia tahu perasaanku yang sesungguhnya." Bima mengangguk, tersenyum bangga. "Itu rencana yang sempurna. Lakukan saja. Aku yakin dia akan sangat bahagia." Yuda mengangguk penuh semangat, merasa lebih yakin setelah mendapat dukungan dari Bima. Bima tersenyum melihat sahabatnya yang jelas-jelas gugup, namun begitu bersemangat tentang rencananya. "Kau juga mau tanya hal lain, kan?" tanya Bima dengan pandangan penuh arti. Yuda mengangguk sambil tersipu. "Iya, bro. Kemarin kami di taman, momen romantis banget, dan aku merasa ingin menciumnya. Tapi, aku tetap tidak bisa melakukannya." Yuda menyatukan kedua tangannya, tampak sedikit malu. "Kita sudah sedekat ini, tapi aku ragu, terlalu cepatkah untuk memulai ciuman?" Bima tertawa lepas. "Zaman sekarang banyak orang bahkan langsung tidur bersama setelah kencan pertama, tapi kau malah bingung soal ciuman. Sungguh klasik. Jadi menurutmu aku harus mencobanya?" tanya Yuda, masih sedikit ragu. Bima menepuk bahunya, "Tentu saja. Kalau kau merasa siap, jangan menahan diri. Kalian sudah sebulan bersama, nggak ada salahnya memulai. Kalau aku di posisimu, ciuman itu pasti sudah terjadi dari dulu." "Kau ini lamban sekali, Yuda." Yuda menghela napas. "Tapi, bagaimana kalau dia nggak suka?" Bima tertawa lagi. "Kenapa harus khawatir? Dia pasti juga menginginkannya, kecuali kalau kau nggak tahu cara melakukannya dengan benar." Yuda tersipu malu. "Aku belum pernah melakukannya." Bima menahan tawa, kemudian berkata, "Tenang saja, aku punya beberapa tutorial yang bisa kubagikan ke kamu. Coba tonton, pelajari, dan ikuti saja nanti. Menurutmu ini bakal berhasil?" tanya Yuda, sedikit lebih tenang namun tetap gugup. "Jangan pikirkan terlalu banyak, Yuda.
Sekarang fokus persiapkan momen spesial kalian, kata Bima penuh semangat. Yuda berdiri dari sofa, memeluk Bima sambil berkata, "Terima kasih, bro. Kamu memang penyelamatku." Bima menepuk punggungnya, "Santai saja, dan jangan lupa kabari aku bagaimana hasilnya nanti malam." Yuda tersenyum lebar, "Pasti, bro. Aku akan ceritakan semuanya." Kemudian, ia pergi dengan hati yang lebih mantap untuk membuat momen itu tak terlupakan. Di rumah keluarga Baskara. Saat Jenny terbangun, ia mendapati Julian masih terlelap di sampingnya, tangannya melingkar erat di pinggangnya, dan kepalanya terbenam di lehernya, tidur dengan damai. Jenny tersenyum, mengusap dadanya dengan lembut, lalu berbisik, "Lihat dirimu." Ia mencium keningnya dan berkata dengan penuh kasih, "Bayi besarku, aku mencintaimu." Dengan suara serak, Julian tiba-tiba berkata, "Jenny, apakah kamu mencoba merayuku di pagi hari?" Jenny tersentak kaget dan berkata, "Kamu sudah bangun?" Julian mengangguk, kemudian mencium lehernya dengan lembut. "Baiklah, ayo bangun. Kita harus turun untuk sarapan," kata Jenny, menepuk pundaknya. Namun Julian menggeleng dan berkata, "Aku tidak ingin kemana-mana." "Tuan Julian, Anda punya tanggung jawab besar di perusahaan. Tidak boleh bermalas-malasan seperti ini," ujar Jenny sambil tertawa. "Saya ini bosnya. Boleh saja ambil cuti sehari, kan?" balas Julian, memeluknya erat. "Kamu baru saja libur kemarin. Jangan cari alasan, ayo bangun," kata Jenny, menggoyang-goyangkan bahunya. Julian meliriknya dengan senyum nakal, "Kau ingin mengabaikanku setelah memanfaatkan semua kebaikan ini?" Jenny hanya melongo, tak tahu harus menjawab apa. "Biarkan aku beristirahat seperti ini seharian, dan kau boleh memanfaatkanku lagi nanti," bisik Julian sambil menyeringai. Jenny mencubit lengannya, tertawa kecil. "Jangan bertingkah seperti bayi, ya. Tapi aku kan bayimu, kan?" Julian menggoda dengan mata berkilat. Jenny hanya bisa menghela napas, mengalihkan pandangannya. "Bayimu ini ingin dicium," desak Julian, tersenyum manja. Jenny menepuk pundaknya, lalu turun dari tempat tidur sambil berkata, "Sudah, bangun dan bersiap-siaplah." Setelah itu, ia berjalan menuju kamar mandi, meninggalkan Julian yang masih terbaring dengan senyum penuh kasih. Saat Jenny keluar dari kamar mandi, Julian masih berbaring di tempat tidur. "Julian, ayo bangun dan segarkan dirimu," kata Jenny dengan tegas. Julian batuk 2 kali dan berkata dengan suara lesu, "Jenny, sepertinya aku demam." Jenny mengerutkan kening, berjalan mendekat, dan meletakkan tangan di dahinya. "Biarkan aku periksa," katanya. Setelah meraba dahinya, Jenny memutar matanya dan berkata, "Kamu tidak demam." "Rasanya seperti demam internal. Aku bisa merasakannya, tapi orang lain tidak," sahut Julian sambil menatapnya penuh harap. Jenny hanya menghela napas panjang. "Kalau kau tidur di sampingku, pasti demamnya cepat sembuh," godanya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.